Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba tutorial cara ganti LCD Samsung A11 ya. Jangan lupa subscribe, loncengnya dibunyikan, dan komen ya guys. Oke, kondisi HP Samsung A11 ini pecah ya, habis jatuh. Pertama kita lakukan buka dulu SIM tray-nya untuk membuka cover belakang ya. Kita buka SIM tray-nya, kita buka cover belakangnya, bisa menggunakan kuku atau pencongkel yang tipis ya guys. Pelan-pelan kita putar semua supaya penguncinya lepas. Sekelilingnya kita putar semua, dan hati-hati kalau sudah terbuka jangan langsung dilepas ya guys, karena di sini ada fingerprint yang menempel di bagian backdoornya. Kalau langsung dilepas bisa putus ya kabelnya, dan bisa fingerprintnya bisa tidak berfungsi. Setelah terbuka semua, kita tekan ya bagian fingerprintnya dengan mengangkat backdoornya supaya fingerprintnya terlepas dari backdoornya itu. Oke, kita coba tekan sampai terlepas ya dengan mengangkat bagian belakangnya. Nah, setelah terlepas baru kita bisa buka backdoornya ya guys. Nah, di sini udah mulai terlepas ya fingerprintnya. Nah, kita buka backdoornya. Setelah itu kita buka pengunci ya, pengunci soket dari baterai, fingerprint. Ini ada 3 baut ya, kita buka dulu bautnya. Setelah kita buka soket dari fingerprintnya itu ya guys. Nah, kita buka dulu bautnya semua, ada 3 biji di sini bautnya. Nah, setelah bautnya terbuka, kita lepas penguncinya, tarik pelan-pelan ya, tarik pelan-pelan. Nah, setelah terbuka kita buka soketnya satu-satu ya, dari soket fingerprint sensor dulu kita buka, baru kita lepas soket baterainya. Setelah ini ya kita tinggal proses pembukaan baterai. Hati-hati, emang kalau baterai yang original belum pernah dibuka ini sangat keras ya lemnya ya guys. Kita pelan-pelan aja, seputar baterainya kita buka dengan pencongkel yang tipis. Jangan sampai melukai baterai itu ya, nanti bisa rusak. Memang ini baterainya agak fleksibel. Yang penting jangan pakai benda yang keras ya guys, karena kalau sudah melukai baterai nanti baterainya bisa konslet. Kita buka pelan-pelan, memang agak keras ya karena ini emang masih pabrikan dan lemnya sangat kencang sekali. Tapi dengan kesabaran ya kita bisa buka, insya Allah kita bisa buka ini, dan kita bisa lakukan di rumah ya guys, nggak usah ke tukang servis. Setelah yakin lemnya semua udah kecongkel, baru kita tarik aja baterainya. Masih keras ya guys. Nah, sudah terbuka. Kita buka soket LCD sama touchscreennya. Ini nyatu, ada 2 soket. Kita buka. Di sini ada lakban untuk rapih ya untuk soketnya. Nah, untuk buka LCD-nya sendiri sebenarnya mah ini kan sudah pecah ya, nggak bisa terpakai kembali ya, mungkin bisa langsung dicongkel. Cuma untuk mempermudah ya kita panaskan dulu bagian sisi-sisinya semua, karena di situ lemnya masih keras. Ya, kita bisa menggunakan blower atau solder uap ya guys. Kalau tidak ada sih bisa menggunakan korek api juga ya, pelan-pelan. Pada video sebelumnya saya sudah mempraktekkan cara buka LCD dengan korek api. Yakinkan semuanya sekelilingnya sudah panas supaya untuk mempermudah ya melepaskan LCD yang sebelumnya. Nah, kita buka pinggirannya dulu,
menggunakan silet. Ini siletnya silet gold yang putih ya guys, supaya agak fleksibel, dia tidak mudah patah. Sekelilingnya kita buka pelan-pelan. Nah kalau udah terbuka dikit bisa kita congkel dengan yang agak tipis, yang menggunakan cutter juga bisa, karena emang ini LCD nya udah pecah ya, nggak bisa mungkin kepake kembali. Jadi nggak usah ragu, langsung buka saja. Nah ini kita buka. Pelan-pelan, karena di atas juga ada penutup speaker ya, jangan sampai rusak, nanti hasilnya kurang bagus. Nah setelah terbuka semua LCD nya, oh ternyata bagian belakang untuk A11 ini ada 3 soket ya guys. Di bawahnya dia ada soket untuk charger ya di LCD itu. Di sini saya agak lupa ya. Nah untuk buka yang soket satunya, kita buka bagian bawah ya, motherboard bagian bawah. Di situ ada soket dari LCD nya ya ke motherboard bagian bawah. Kita buka semua bautnya dulu, buka bagian bawahnya ya, motherboardnya, karena di situ ada soket LCD untuk charger ya. Di HP-HP yang lain sih tidak ada, cuma ada soket yang ke atas saja ke mesin. Ini yang untuk A11 ini Samsung ada soket yang di bawah yang nempel ke motherboard charger. Kita buka semua bautnya ya guys. Setelah terbuka semua bautnya, kita congkel penutupnya ya, penutup dari motherboardnya bagian bawah ya. Tunggu, kita buka dulu semuanya bautnya. Nah setelah terbuka semua, kita congkel cover ya, penutup motherboard bagian bawah ya, dengan pinset atau dengan kuku juga bisa ya, pelan-pelan. Kita buka tutupnya. Nah sudah terbuka, di situ ada soket ya, LCD yang nempel ke motherboard. Kita buka soketnya. Dan untuk bisa melepaskan LCD nya, ini motherboard bagian bawah harus kita buka ya. Terlebih dahulu kita buka kabel sinyal ya. Di sini ada kabel sinyal, kita buka congkel. Setelah tercongkel, motherboardnya kita ambil, dan baru kita bisa membuka LCD yang bekasnya. Dan untuk mempermudah memasangnya juga, kita buka semua. Nah ini kabel sinyal ya, hati-hati juga waktu masangnya, karena kalau tidak pas nanti HP tidak ada sinyal. Nah setelah terbuka motherboardnya, LCD nya bisa kita lepas. Setelah LCD terlepas ya, bagian lem sebelumnya kita bersihkan dahulu ya guys, karena emang masih banyak lem-lem yang menempel. Nah kita siapkan untuk proses pemasangan LCD baru. Di sini LCD nya sudah saya tes ya sebelumnya, cuma nggak divideokan, nah, emang terlalu lama. Jadi untuk memasang LCD kita harus tes dulu ya sebelum kita membuka segel, karena kalau sudah membuka segel kita nggak ada garansi lagi, lumayan mahal kan nanti. Nah, ya udah yakin LCD nya oke, kita tes sudah oke ya, kita tinggal pasang. Kita buka segel LCD nya, kita lem bagian soket di LCD nya, kita persiapkan LCD nya dengan siap pasang. Nah di sini saya mempersiapkan lakban yang digunting kecil-kecil ya, untuk memberekatkan pengeleman setelah LCD dipasang. Ya, metode ini banyak sih, ada yang menggunakan penjepit, ada yang menggunakan karet, tapi saya lebih suka pakai lakban ya. Dia lebih kencang, terus tidak mengganggu LCD nya atau tidak merusak ya LCD nya. Setelah LCD siap untuk dipasang, kita lakukan pengeleman ya. Pastikan semua bagian-bagian pinggir untuk LCD di frame nya itu sudah kita
lem dengan rata ya guys, karena emang ini penampangnya kecil sekali ya. Kalau nggak rata nanti bisa terbuka dan mudah terbuka, karena emang penampang untuk pengeleman frame ke LCD nya ini sangat tipis sekali. Kita lem bagian pinggir-pinggirnya semua merata dengan lem khusus LCD ya, jangan pakai iBond atau yang lainnya. Ini khusus untuk lem untuk memasang LCD. Harganya murah kok, cuma 25.000, tergantung daerah ya, yang kecil bahkan ada yang 15.000. Nah, kita lem semua, pastikan semuanya rata supaya hasil pengelemannya nanti rapih dan tidak ada yang terbuka ya. Setelah semua terlem dengan rata, kita pasang LCD yang barunya ya guys. Jadi itu terlihat ada 3 soket ya, soket LCD, terus ke touchscreen sama charger yang di bagian bawah. Untuk mempermudah, untuk soket yang bagian bawah kita angkat sedikit ya supaya bisa masuk, karena ini ada 3 kabel ya, 3 fleksibel. Kita buka dulu, kita angkat sedikit bagian belakang, bagian yang kecil yang menempel di motherboard bagian bawah. Ini berfungsi untuk charger juga ya guys. Lalu kita pasang LCD nya ke frame-nya, pastikan rata dan presisi ya, jangan sampai terlalu ke atas atau ke bawah, bahkan ke pinggir. Nah, setelah semua diyakinkan rata, untuk lebih merekatnya saya menggunakan lakban ya, lakban yang dipotong kecil-kecil dan kita tempelkan di sekeliling LCD tadi. Setelah presisi, nah, untuk merekatkan supaya rata, saya menggunakan lakban. Kita lakban semua pinggir-pinggirnya. Lakban ini keras, cuma mudah dilepaskannya ya guys, dan semua itu tidak mengganggu atau merusak LCD-nya. Kalau menggunakan penjepit atau ada yang menggunakan karet terus diganjel, itu kadang tidak rata dan bisa menyebabkan LCD-nya ada bintik-bintik putih ya, karena tekanan yang terlalu keras. Kalau lakban ini tidak mengganggu ya, atau tidak merusak. Nah, kita lakban semua, pastikan semuanya rata dan presisi. Oke, setelah semuanya dilakban, kita tinggal nunggu proses pengeringan ya, minimal 2 jam ya guys. Lebih lama lebih bagus, tapi minimal 2 jam. 2 jam aja udah kering dia lemnya. Oke, kita tunggu 2 jam ya. Nah, setelah 2 jam ya, kita buka lakbannya tadi ya. Kita buka lakbannya dan yakin kalau sudah 2 jam ke atas itu lemnya juga kering dan bagus, merekat dengan bagus. Jangan sampai cuma sebentar langsung kita pasang ya, nanti lemnya itu belum kering dan kena panas dari LCD tersebut ya, bisa meleleh lagi dan LCD nya bisa mudah terlepas nanti. Kita buka semua lakbannya dulu. Mohon maaf sebelumnya ya guys, ini untuk kameramennya ini agak kurang profesional, jadi tidak fokus ke bagian mana yang akan disorot ya. Oke, kita buka semuanya, kemudian kita pasang bagian motherboard yang bagian bawah tadi. Oke, setelah semuanya terbuka, memang untuk spesifikasi Samsung ini agak harus teliti ya untuk memasang, dan pelan-pelan dan hati-hati juga, karena
Samsung memang agak berbeda dengan HP-HP yang lain. Ya, saya sarankan juga untuk beli LCD jangan di online, atau ya kalau enak sih kita langsung dites di tempat beli spare partnya ya, jadi tidak merugikan kalau ada masalah. Nah, setelah semua lakban terlepas, kita pasang kembali motherboard bagian bawah untuk chargernya. Kita pasang, kita soketnya kita masukkan juga, kabel sinyal juga kita terapkan kembali, dan pastikan semuanya kencang ya, karena sinyal juga ini mempengaruhi nanti kalau kurang kencang bisa nggak ada sinyal. Kita buka, kita tutup kembali covernya bagian belakang, kita baut lagi. Di sini ada speaker, charger ya bagian bawah itu. Kita pasang bautnya semua, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk membautnya juga pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan. Nah, sini saya di bagian bawah alasnya pakai alas yang agak empuk ya, karena nanti kalau terlalu kencang bisa mengenai LCD ya guys. Nah, bautnya cukup pelan, ini agak susah ya karena terlalu kecil banget bautnya. Masih dibaut. Oke, setelah bagian bawah selesai, kita pasang soket untuk LCD dan touchscreen-nya ya. Pastikan terpasang dengan bagus, dan hati-hati juga saat menekannya soketnya, takut LCD-nya juga ke bawah. Setelah ini kita rapihkan ya fleksibelnya, supaya untuk pemasangan baterai lepas, tidak ada yang menggembung. Nah, sekarang kita pasang baterainya. Kita pasang baterainya kembali, masukkan soketnya, dan kita tutup pengunci dari soket baterai dan fingerprint tadi. Agak susah ya guys, karena emang kecil banget soketnya untuk baterai ini. Nah, setelah terpasang soket baterai, kita pasang fingerprint ya. Masih susah masang fingerprint untuk soket baterainya. Oke, kita pasang fingerprintnya lagi. Dan setelah itu kita pasang penguncinya lagi ya, supaya soketnya kuat dan tidak mudah lepas. Kita pasang penguncinya tadi, dan kita baut kembali. Yang di sini ada 3 baut, dan salah satu bautnya yang di tengah itu di bawah fingerprint ya guys. Jadi di bawahnya fingerprint ada baut, sama seperti waktu membukanya tadi. Nah, kita baut, pastikan semuanya presisi agar untuk pemasangan backdoor bagian belakang nanti tidak mengembung ya. Kita baut.
Setelah selesai pasang bautnya semua, nah, baru kita pasang backdoornya. Oke, kita baut dulu. Butuh ketelitian ya guys, karena emang bautnya sangat kecil. Baru kita pasang backdoornya ya. Kalau semuanya udah terpasang dengan bagus, kita pasang backdoornya dan kita tekan pelan-pelan ya bagian pinggirnya, karena ada penguncinya di bagian pinggir untuk backdoornya. Pastikan semuanya rata. Backdoornya terpasang ya, kita masukkan kembali SIM tray-nya tadi dan kita tes untuk LCD-nya ya guys. Nah, ini HP sudah menyala dan alhamdulillah tidak ada yang lecet dan terpasang dengan rapi ya, tidak ada yang terbuka, untuk pengelemannya rata. Sekarang kita tes, biasanya ada masalah di touchscreen ya. Sebelum dipasang sih emang sudah dites, tapi kalau untuk meyakinkan aja kita tes. Masih loading. Nah, ini udah nyala. Nah, ini di pin, kita masukkan pinnya, HP-nya di pin ya guys. Nah, udah menyala. Kita tes touchscreen-nya. Nah, LCD sudah bagus, tinggal kita tes touchscreen-nya. Bisa dengan mencet semua, atau bisa dengan kode bintang pagar 0 pagar bintang ya untuk Samsung. Nah, kita tes semua sekelilingnya. Nah, oke ya guys, semuanya bagus. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya guys. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.